Saya lihat tadi barongsai ini ada kesamaan, ada bedugnya ya. Kebetulan musola Al-Fatmah belum ada bedugnya. Bagaimana kalau itu diminta untuk musola Al-Fatmah? Tahun 2018 kalau tidak salah bulan Desember waktu Natalan, saya waktu itu bersama Pak Kapolres dan jajarannya keliling ke beberapa gereja besar di Kerawang. Yang pertama di Santo Petrus kalau tidak salah ya, kemudian di mana? Di Resinda, yang satu lagi di Kertabumi. Saya waktu itu diberikan kesempatan untuk bicara oleh Pak Kapolres. Saya bilang waktu itu, memang Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Kita beda agama, beda keyakinan, beda ras, beda suku. Tapi jangan lupa, ada satu hal yang Tuhan sama berikan kepada kita. Kita lahir dan besar di tanah tercinta Republik Indonesia. Sayang, memang kalau penceramah, mohon maaf ini waktu itu saya dapat sambutan dari teman-teman Nasrani. Cuma sayang kalau penceramah itu tidak boleh disawer. Beda dengan Kang Emai tadi ya. Banyak, ayo, makasih banyak. Ada menang banget. Insya Allah, Kang Emai. Kang Emai ini senior saya, senior dunia akhirat ya. Waktu di Cipasung beliaulah yang ngajarin bagaimana cara mencuri ikan kiai yang baik. Beliau ini jadi ketua KPUD 2 periode di Kerawang, kemudian sekarang jadi kiai, punya pesantren bukan karena pintar sebetulnya, karena barokah nyolong ikan kiai. Ya. Terima kasih Kang Emai. Ya. Saya jadi teringat, saya dapat doa khusus dari Sayyidina Maulana Abah Habib Lutfi. Itu bukan di masjid, bukan di majelis taklim, saya dibuka peci saya. Kemudian beliau usap-usap dan beliau doakan, tapi bukan di masjid, tapi di gereja. Aneh, didoakan di gereja ya, Wabah Lutfi. Artinya itu isyarat bagi saya harus tetap menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, walaupun saya tidak langsung mengenal Gus Dur, tapi alhamdulillah Hadis bin Nikmah Kiai Nandang saya ini waktu di wisuda dulu Pak Kiai Iskandar, yang orasi ilmiahnya di pesantren Al-Masturiyah tempat saya kuliah di Sukabumi adalah Gus Dur. Itu orasi ilmiah 1,5 jam waktu itu beliau, tapi serasa 5 menit. Begitu asik, begitu menarik mendengarkan paparan tentang Gus Dur ini. Nah, dan waktu itu orasi ilmiah ketika saya wisuda adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sebagai ketua umum PBNU. Ngomong tentang Gus Dur memang bagaikan lautan yang tidak berhenti. Semua orang bisa bicara tentang Gus Dur, tentang kebaikan-kebaikannya. Saya pernah nanya kepada orang yang pernah menjadi asisten beliau ketika beliau menjadi ketua umum dan setelah jadi presiden, lengser jadi presiden, beliau selalu menemani Gus Dur. Saya tanya, Gus, namanya kebetulan beliau anak kiai juga, apa yang Anda saksikan tentang kelebihan-kelebihan Gus Dur? Dia bilang, kalau yang lain-lain Gus Dur ada di 2 tempat, Gus Dur ditembak oleh rezim Soeharto, kelihatan mati padahal Gus Dur masih hidup, itu nggak aneh bagi saya, kata beliau. Yang aneh itu Gus Dur kalau baca buku itu seperti scanner, karena bukan mata beliau yang kiri masih melihat walaupun jaraknya sangat dekat sekali. Jadi kalau baca buku itu begini, kemudian dibukakan lagi lembaran berapa ratus halaman pun buku tersebut ketika beliau baca semuanya masuk ke otak beliau. Ditanya apapun tentang buku itu pasti beliau jawab. Dan buku itu berbagai bahasa, dari mulai bahasa Arab tentunya karena beliau seorang kiai, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa seluruh di dunia tahu. Dan yang paling aneh katanya, beliau pernah nelpon Fidel Castro, pemimpin Kuba, dengan bahasa Latin. Padahal jarang sekali ada kursus bahasa Latin. Yang tahu bahasa Latin cuma Pele,
almarhum ya Pele ya. Kemudian Messi, Mbappe mentok, Argentina eleho ke Mbappe. Mana pendukung Argentina? Boleh kayaknya harus menang. Kata Kang Jimmy Ong ikut miluan ngacung, padahal kemarin ngadukung Prancis. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kebersamaan kita di dalam membangun bangsa ini tepat sekali kalau Gus Dur menjadi acuan kita. Karena Gus Dur itu tidak pernah melihat agamanya apa, warna kulitnya bagaimana, kemudian juga latar belakangnya, dari etnis apapun, beliau tetap menghormati, menghargai orang sebagai manusia. Beliau paham betul ukhuwah yang dicetuskan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan kita dengan sesama muslim, antara NU dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan Makol Anwar dan lain sebagainya. Itu bagi Gus Dur sudah khatam. Tidak ada lagi perbedaan di antara NU dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dan dengan organisasi atau aliran Islam manapun. Bagi Gus Dur, selama syahadatnya sama, kiblatnya sama, kitab sucinya sama, Al-Quran, berarti itu adalah saudara kita seiman dan seagama sebagai seorang muslim. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Kita buktikan dengan pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Vietnam tadi sore, yang berakhir kacamata 0-0. Tidak ada satu orang pun yang mempermasalahkan agamanya para pemain timnas kita. Betul betul. Tidak ada orang Indonesia yang mempermasalahkan tentang latar belakang suku. Arek kurang Papua, arek kurang Bali, arek kurang Sunda, kurang Jawa, arek Kristen, arek Islam, arek Hindu, arek Buddha. Ketika pemain Kristen mencetak gol, orang Islam ikut bersyukur, sujud syukur. Kenapa? Karena satu tim nasional Indonesia. Demikian juga kita berbangsa dan bernegara. Tidak usah kita memikirkan siapa pemimpin bangsa ini, apa latar belakangnya, apa sukunya, apa agamanya. Yang penting dia mengerti betul tentang Indonesia ini. Bagaimana cara Indonesia maju, bagaimana cara Indonesia bisa bersaing dengan dunia lain. Itulah pemikiran Gus Dur yang terus harus kita kembangkan. Yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah. Jadi Gus Dur sudah lewat pertentangan antara NU dengan Muhammadiyah dengan Persis, lewat pertentangan antara Islam dengan non-Muslim. Bahkan Gus Dur sering dibilang kafir. Gus Dur ditanya sama wartawan, Gus, Anda dibilang kafir itu sama Habib Rizik? Enggak apa-apa, itu aja kok repot. Kamu gitu Gus Dur, tinggal baca syahadat lagi aja. Itu Gus Dur, jadi enteng saja. Kenapa Gus Dur itu menyampaikan agama begitu rileks, begitu santai, santun, penuh guyonan? Karena Gus Dur tahu innamal hayatud dunya lahun wa lahun. Kehidupan dunia ini hanya sebentar, hanya permainan saja, main-main saja. Sudah, jangan terlalu serius. Tauran mah boro-boro ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah nahdiyah kecan anggeus. Namun buktina ada keributan antara orang NU tentang urusan pengurus cabang NU saja, kita belum bisa sabar. Ya? Nah, ini maksudnya saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kang Email. Kita ini berbeda antara jemaah NU dengan jamiah NU. Biarkan mereka berjuang di struktur NU, di jamiah NU, tapi biarkan kami juga tetap berjuang di kultur NU, merawat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Karawang ini. Setuju? Setuju? Siapa kita? Pancasila, NKRI. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.